Selamat datang ya, selamat bergabung kembali teman-teman. Dari sekian lama sudah kita membahas tentang apa itu akuntansi perhotelan. Mungkin ada sedikit dari teman-teman juga yang ingin mengenal apa itu laporan keuangan. Jadi belajar akuntansi itu hasil akhirnya seperti apa? Nah, itu saya akan sedikit dalam kesempatan ini pembahasan kita akan terfokus pada laporan keuangan. Nah, untuk itu tetap di channel ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, seperti apa yang saya utarakan tadi, bahwa laporan keuangan itu adalah merupakan proses akhir dari suatu akuntansi. Laporan keuangan ini sangat penting sekali artinya bagi manajemen dari pihak internal perusahaan, juga untuk teman-teman kita yang mau dalam berinvestasi kepada perusahaan itu, baik dari internal maupun eksternalnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar, pembahasan kita kali ini adalah mengenai laporan keuangan itu seperti apa, hasil dari kita belajar akuntansi itu seperti apa. Nah, laporan keuangan itu adalah merupakan hasil akhir dari sebuah pekerjaan dalam akuntansi. Jadi laporan keuangan itu merupakan proses akhir keuangan. Jadi proses dari kita menyusun jurnal, dari kita melakukan catatan ke dalam buku besar, semua akhirnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan seperti kita ketahui bahwa itu ada dua pokok dari laporan keuangan. Yang pertama itu adalah neraca. Neraca ini adalah merupakan catatan, jadi sebuah laporan yang menggambarkan tentang hasil dari proses transaksi yang terjadi dari adanya penyetoran modal, bagaimana kelanjutan dari operasionalnya. Itu neraca ini adalah menggambarkan kekayaan daripada kekayaan dari perusahaan. Kenapa dia menggambarkan sebuah kekayaan perusahaan? Proses semua operasional dari semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode itu akan tercatat ke dalam neraca. Neraca inilah yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan. Jadi apabila manajemen melihat perkembangan dari perusahaannya itu adalah dengan cara melihat neracanya, melihat bagaimana perkembangan daripada neraca itu. Owner juga sangat penting dalam neraca ini, dan juga dari pihak eksternal itu akan membutuhkan informasi ini, neraca ini sebagai apabila mereka ingin berinvestasi dari perusahaan tersebut, dan bagaimana manajemen mengambil suatu keputusan dalam kebijakan perusahaan. Jadi dari neraca inilah dari pihak internal, eksternal itu akan memperoleh sebuah laporan yang bisa dipakai untuk membuat suatu keputusan perusahaan. Nah, itu
dari neraca, dan yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Jadi dalam suatu perusahaan otomatis dia itu akan mencari sebuah keuntungan, memperoleh suatu laba, jadi menghindari kerugian. Nah, jadi ini yang harus dilaporkan oleh accounting kepada manajemen, kepada owner, karena owner itu akan melihat berapa keuntungan saya bulan ini, berapa keuntungan dalam 1 tahun. Itu yang dipentingkan. Dan juga pihak eksternal lagi, pada saat sebelum melakukan keputusan berinvestasi, dia melihat dalam proses 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, melihat mana perolehan daripada keuntungan, karena tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan kerugian juga. Jadi itu yang bisa dilihat, bagaimana proses dari sebuah perusahaan itu untuk menghasilkan laba, bukan untuk mendapatkan kerugian. Laba ini nantinya akan dipergunakan untuk apa? Melihat dari perkembangan perusahaan, bagaimana bisa menekan biaya, bagaimana bisa melakukan budgeting yang bisa dapat meningkatkan keuntungan. Itu dari proses laba rugi inilah, dari laporan laba rugi inilah akan dibuat suatu kebijakan juga dalam satu periode, 1 bulan, 2 bulan sampai setahunnya, berapa yang diinginkan dalam mendapatkan laba ini. Nah, dari laporan laba rugi ini juga, dari prinsip ekonomi, dengan mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan laba yang maksimal. Itu prinsip ekonomi yang harus juga dilihat oleh manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan, suatu perusahaan. Nah, itu penting. Jadi dari 2 inilah, laporan keuangan inilah yang akan dipakai oleh pihak internal maupun eksternal itu untuk mengembangkan atau mengambil suatu kebijakan-kebijakan. Bisa di pihak eksternal selain investor juga adalah perbankan pada saat akan melakukan peminjaman atau mencari kredit ke bank dari perusahaan ini. Nah, itu seandainya pun ada laporan-laporan lain selain 2 ini, itu seperti laporan perubahan modal, laporan cash flow, ataupun yang lainnya yang menunjang dari kedua proses kegiatan ini, itu adalah sangat penting juga. Namun 2 hal pokok inilah yang harus diperhatikan seorang akunting untuk melaporkan apa kegiatan daripada 1 bulan dari mereka bekerja di satu perusahaan itu. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan ini 2 hal ini bisa teman-teman pahami, bahwa laporan keuangan adalah proses akhir dari suatu akuntansi. Neraca dan laba rugi adalah laporan keuangan yang sangat diperlukan, sehingga inilah yang harus disajikan. Dan proses pendukung-pendukung lainnya mungkin sudah pernah juga saya bahas, namun belum lengkap, nanti akan kita lengkapi. Namun bagi saya, apa yang kita pelajari dalam proses akuntansi itu hasilnya adalah seperti ini. Inilah yang akan goalnya dalam suatu proses akuntansi itu, goalnya, resultnya, hasil akhirnya adalah neraca dan laba rugi. Nah, mudah-mudahan itu dipahami. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari neraca. Bagaimana kita membuat neraca, neraca apa yang akan kita buat dalam suatu perusahaan, sebaiknya seperti apa di dalam menyusun sebuah neraca. Nah, itu yang mungkin kita akan bahas secara mudah-mudahan bisa dipahami dengan keterbatasan juga waktu. Namun mudah-mudahan dari apa yang saya sajikan bisa mendapatkan bayangan bahwa laporan keuangan seperti ini.
Baiklah neraca. Yang pertama itu laporan keuangan dalam bentuk neraca. Neraca ini sering dikenal dengan balance sheet ya, balance sheet. Yang namanya neraca itu kalau kita bisa lihat itu adalah sebuah timbangan di mana dia itu antara yang kiri dan yang kanan itu harus balance ya. Balance. Jadi dia sebuah neraca itu artinya adalah dalam penyajian laporan neraca itu harus balance antara debit dan kredit, kiri dan kanannya harus balance. Nah, makanya sering juga dibilang bahwa neraca itu adalah bentuknya T atau laporan T. Jadi dia debit sisi kirinya aktiva, sisi kanannya adalah pasiva. Ini sering dikaitkan dengan dengan neraca itu adalah T ya, laporan T seperti ini. Jadi ada dua neraca, bentuk neraca yang kita kenal. Ada dua bentuk neraca yang kita kenal, yaitu yang pertama adalah bentuk dari skontro. Skontro, bentuk neraca skontro. Yang pertama bentuk neraca skontro. Skontro. Apa itu bentuk neraca skontro? Bentuk neraca skontro ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah bentuk neraca T. Bentuk neraca T. Bentuk skontro ini sering dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil maupun organisasi-organisasi yang memerlukan laporan, membuat sebuah laporan neraca. Ini yang sering dipergunakan oleh perusahaan kecil maupun organisasi yang memerlukan sebuah laporan neraca ini, untuk membuat neraca ini. Kenapa perusahaan kecil dan organisasi yang sering mempergunakan bentuk skontro? Karena akun-akun yang ada itu masih sederhana, sifatnya sederhana. Ini masih sederhana karena akunnya masih sederhana dan belum kompleks. Artinya ada kas, ada bank, mungkin ada aset, dan itu hal-hal yang sifatnya masih mendasar yang mempergunakan bentuk neraca skontro ini. Nah, itu apa dari skontro ini kita akan jelaskan sebentar lagi, karena bentuk neraca yang kedua itu adalah stafel. Jadi bentuk neraca stafel ini yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Ini yang sering, karena apa? Akunnya sudah kompleks, akun kompleks. Jadi banyak akun yang perlu dijelaskan di dalam neraca itu. Bentuk dari stafel ini apa? Kalau tadi ini bentuk T juga disebut dengan horizontal. Kalau stafel ini adalah bentuk vertikal. Vertikal itu adalah dari atas ke bawah. Itu penyusunan dari neracanya begitu. Kalau yang di sini horizontal, dia dari kirinya adalah aset, aktiva. Kalau kanannya adalah utang dan modal. Nah, itu beda dari skontro dan stafel ya. Skontro yang perusahaan kecil, organisasi, kalau stafel perusahaan besar.
bentuknya bentuk T horizontal, bentuknya adalah vertikal. Kalau Staffel vertikal, bentuknya dari atas ke bawah. Nah, kalau horizontal kirinya aktiva, kalau kanannya kiri aktiva, kanan adalah pasiva, utang plus modal. Kalau kirinya adalah debit, kanan adalah kredit. Itu. Nah, kalau yang Staffel atasnya aktiva, bawahnya adalah pasiva. Itu perbedaan dari sistem bentuk dari neraca, skontro dan Staffel. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada bayangan bagi teman-teman, karena neraca ini sangat penting diketahui untuk secara membuat secara skontro apakah dengan Staffel. Itu memilih dari kedua ini yang mana yang akan dipakai oleh suatu perusahaan dalam melaporkan dari hasil dari proses akuntansi itu. Mana aja sah-sah saja, skontro dan Staffel itu mana aja bisa dipergunakan, karena itu adalah merupakan sebuah bentuk neraca yang sudah lazim dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan. Dari sini mudah-mudahan bayangan sudah ada teman-teman ya, bagaimana kita menyusun suatu laporan neraca. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai skontro. Bagaimana kita bisa menyusun neraca dalam bentuk skontro seperti huruf T ya, seperti huruf T. Apa saja yang termuat dalam akun-akun apa saja yang ada yang bisa kita pergunakan untuk menyusun laporan neraca dalam bentuk skontro. Yang tadi sudah bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut dalam kita membahas yang skontro. Biasanya di sini ada nama perusahaan, kemudian ada namanya neraca, dibuat seperti itu. Ada periodenya, umpamanya 31 Januari 2024. Nah, itu. Jadi kita bisa membuat sebuah neraca dalam bentuk skontro. Nah, ini yang dinamakan T ya. Yang seperti kita katakan tadi bahwa neraca skontro seperti huruf T. Nah, di sini aktiva. Sisi kirinya aktiva, sisi kanannya pasiva. Dari aktiva ini apa? Nah, sebelum ke aktiva yang kiri, kita lihat dari pasivanya. Pasiva ada komponen hutang, liabilities, dan modal ekuitas ya. Modal ekuitas. Hutang ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Modal ada modal disetor dan ada laba yang ditahan. Nah, sekarang kita berbicara masalah modal. Modal yang disetor untuk mendirikan suatu perusahaan. Modal yang disetor ini oleh suatu owner mendirikan perusahaan itu akan dipergunakan untuk melengkapi, untuk membeli barang-barang yang kita akan masukkan ke dalam aktiva. Nah, yang pertama, kalau membeli barang, kita anggap di sini aktiva ini ada aktiva lancar, bukan dianggap lagi, memang komponen aktiva itu adalah aktiva lancar. Kemudian ada aktiva tetap, aset ini ya, aset lancar dan aset fixed asset, current asset ya, current asset, fixed asset. Nah, di sini sekarang umpamanya perusahaan itu memasukkan modal, dia ini modal disetor.
modal di setor. Modal di setor itu dipergunakan untuk membeli apa? Pertama, umpamanya beli tanah. Umpama yang kedua, modal ini dipakai membuat bangunan. Dipergunakan lagi untuk membeli peralatan seperti umpamanya kendaraan dulu. Umpamanya kendaraan untuk operasional, untuk mesin. Nah, di sini akan dikurangi nanti dari modal-modal di setor ini. Kita akan mengurangi, ini harus ada akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi harus ada penyusutannya, mengurangi penyusutan. Jadi dia akan mengurangi nilai dari tanah, kalau tanah tidak disusutkan, bangunan, kendaraan, dan mesin. Nah, inilah modal itu dipergunakan itu. Sisanya umpamanya masih dimasukkan ke dalam kas kecil, sisanya lagi dimasukkan untuk ditaruh di bank sebagai modal perusahaan, sisanya lagi dipergunakan untuk membeli persediaan, umpamanya beli lagi perlengkapan. Nah, disinilah modal itu dipergunakan untuk itu, untuk beli barang untuk di aset, baik itu current asset maupun untuk fixed asset, aktiva tetap, aktiva lancar, ya. Nah, kalau dirasa sekarang modalnya ini kurang, umpamanya memerlukan tambahan modal dengan pinjaman bank, maka pinjaman bank itu harus munculnya di sini, hutang bank. Karena belum ada ini hutang jangka panjang, liabilities, ya. Jadi hutang bank ini umpamanya dipergunakan untuk membeli aset-aset ini. Nah, itu. Jadi apa yang ada di pasiva ini akan untuk dipergunakan di aktiva untuk aset-aset yang dibeli dalam suatu perusahaan itu. Nah, itu kalau neracanya seperti itu yang kita susun secara sederhana ini, karena akun-akun ini adalah akun-akun yang sering muncul dalam suatu perusahaan, baik itu besar maupun kecil. Namun kalau perusahaan besar, kas ini aja ada berapa, kas kecil atau kas di outlet itu semua ada. Semua bank juga berapa punya akun bank, berapa dia mempunyai akun bank. Itu semua dari akun-akun yang sudah mulai dijabarkan karena perusahaan sudah berkembang menjadi besar sehingga memerlukan akun yang kompleks. Jadi skontro ini tidak lagi dibutuhkan, tetapi yang paling tepat dipergunakan adalah dalam bentuk stafel. Nah, nanti kita akan bahas itu, dan ini juga mudah-mudahan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman bayangkan sesuatu neraca itu. Nah, inilah yang namanya neraca adalah menggambarkan kekayaan perusahaan, menggambarkan kekayaan perusahaan total dari aktiva ini harus sama dengan total dari pasiva. Ini harus sama. Ini harus balance, ini harus balance. Keduanya ini harus balance, yang terakhir ya, totalnya ini harus balance. Itulah yang dinamakan neraca. Jadi dia harus balance. Nilainya ini harus sama dengan nilainya ini. Nah, mengenai bagaimana kita bisa menyusunnya ini, saya sudah juga jelaskan sedikit demi sedikit di pembahasan sebelumnya. Dalam akuntansi perhotelan saya sudah jelaskan ini secara umum bahwa dalam bentuk seperti ini. Kenapa dia dibilang neraca itu adalah
kekayaan perusahaan, menggambarkan kekayaan perusahaan. Inilah kekayaan perusahaan ini. Apabila ada setelah beroperasi ada laba yang ditahan. Berarti laba yang tidak dibagi berupa dividen terhadap pemegang saham. Itu dipergunakan untuk memperbesar modal. Jadi modal ini nantinya akan ada laporan perubahan modal. Nah, itu nanti kita bahas. Ini menggambarkan kekayaan perusahaan, apa yang ada dalam neraca ini, itulah yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa perusahaan itu sehat? Ya kalau modal ini lebih besar dari hutangnya. Kalau hutang lebih besar dari modal, itu perusahaan tidak sehat. Makanya lebih besar modal daripada hutang, berarti perusahaan menjadi sehat. Disinilah dilihat oleh seorang investor apakah perusahaan itu sehat. Perlu kita harus berinvestasi. Investor itu semakin semangat untuk berinvestasi dalam perusahaan itu, ya dilihat dari hutang dari perusahaan harus lebih kecil dari modalnya ini. Ya teman-teman, nah itu yang bisa saya gambarkan dalam posisi neraca dalam bentuk skontro ya, skontro ya. Inilah neraca dalam bentuk skontro. Teman-teman bisa bayangkan ini secara sederhana dan akunnya sudah mewakili dari akun-akun yang lain. Nah, mengenai bagaimana kita bisa membukukan ini, ya harus kembali bagaimana kita bisa mengilustrasikan sebuah peristiwa akuntansi ke dalam pembukuan. Karena pembukuan itu adalah proses ya, proses dari mencatat, mengumpulkan, membuat suatu laporan penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ide yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Dan apabila sudah melihat bentuk neraca seperti ini, teman-teman bisa sudah perkirakan bahwa apa yang harus dibaca dari neraca tersebut. Ini bayangan ya teman-teman, supaya apa yang kita bahas selanjutnya bisa lebih gampang untuk melihat akun-akun ini. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kembali lagi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apa yang saya sampaikan adalah merupakan suatu teori yang bisa kita praktekkan, karena ini sudah sangat sederhana saya berikan, dan kedepannya kita akan lagi bahas mengenai bagaimana bentuk neraca dalam stafel ya. Untuk saat ini kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di like, share, dan subscribe. Terima kasih, kita berjumpa pada kesempatan berikutnya.